Kemarin tuh ada sesuatu tapi cancel ya. Tadinya saya udah perjalanan tapi terus karena istri saya sakit jadi saya cancel. Jadi blessingnya sudah bisa kuliah lagi. Tadinya mau diri. Oke, jadi kemarin terakhir kita sudah lihat ini ya spektrum atom atau spektrum garis. Dan sebetulnya pengamatan yang sama kalau sudah misalnya yang suka masak di dapur, misalnya kalau pas masak ada garam jatuh di api, gitu kan? Kita suka lihat. Nah, saya akan menunjukkan yang lebih demonstratif hari ini. Jadi ini ada beberapa garam yang saya coba bakar nanti. Ini saya taruh etanol saja supaya ada pembakaran. Etanol. Ya. Biasa tuh pakai Spiritus juga sama saja. Mudah-mudahan nggak ada smoke detector di sini. Jadi. Ada kelihatan warna? Biru. Harus dimatiin kayaknya lampunya ya. Ya? Ya, matiin. Kelihatan? Ini warna yang ini. Yang ini? Ini nih. Jadi ini warna dari litium, merah mestinya ya? Merah. Kalau ini? Barium. Ini boron sebetulnya. Boron deh. Kalau ini terlalu biasa lah ya. Udah pernah lihat ini? Ini kecampur dari sini, dari sebentar sedikit. Ini yang bagus ya. Biasanya ini bagus ini. Ya. Ini kecampur sedikit dari situ. Jadi saya kombinasi. Hijau ini yang dari sini. Bagus kan warna merahnya? Kita tunggu sampai padam. Ini yang murni tadi ya, karena sempat kecampur. Ini kecampur sama natrium tadi ya, harusnya. Boronnya yang hijaunya itu. Nggak bisa habis nih. Iyalah, cukup lah ya. Udah lihat kan? Oke. Nah, jadi hal yang sama kalau sudah lihat kembang api, ya. Jadi sebetulnya prinsip yang sama. Jadi kembang api itu ada ininya, tapi ada juga
garam-garam yang digunakan untuk pewarnanya. Mengambil itu cara warna-warni kan. Sudah bisa kenali warna apa saja? Mungkin tidak semua kita lihat di sini, tapi mungkin ada beberapa yang kita lihat. Oh, udah. Kalau mau dibawa keluar aja. Ada yang boron yang mana? Ada nggak ada boron ya? Tapi boron itu dengan tembaga warnanya mirip. Boron dengan tembaga warnanya hijau. Hijaunya di sebelah mana yang ada hijau? Jadi ini kuncinya ya. Susah memang kenalnya karena semua nyampur di situ. Tapi kalau sudah lihat ada warna yang seperti itu ya agak hijau-hijaunya kan, ada kesan hijau di situ, itu tembaga yang digunakan atau boron juga bisa. Litium sudah lihat tadi kan, di merah ya, merah seperti itu kan litium. Kemudian natrium sih biasa ya. Saya lihat di lampu jalan tol itu kalau yang kuning itu sebetulnya uap natrium. Ya. Kalsium yang E ya ada kesan merah sedikit ya. Dan seterusnya ya. Jadi warna-warna kembang api itu adalah warna-warna. Ya kan? Yang mana? Yang ini. Yang F ini magnesium kan kemarin sudah lihat ya, waktu kuliah pertama itu saya tunjukkan kepada saudara, saya bakar rumah. Oke ya. Nah, jadi kemarin kita sudah lihat juga ini kalau hidrogen kemarin kan, hidrogen gas bisa dibakar, bisa diberi loncatan potensial listrik gitu ya. Kemudian dia bisa memancarkan sinar juga. Ya. Nah, sinarnya itu kalau dilewatkan prisma sudah dapatlah garis-garis spektrum. Di daerah sinar tampak ini ada beberapa panjang gelombang, ya. Di daerah inframerah ada, di daerah UV ada juga. Nah, dari itu semua, kemudian terakhir kita juga sudah lihat sekilas, Balmer orang matematika mencoba menghubung-hubungkan ya antara bilangan satu dengan bilangan yang lain. Dia dapat semua bilangan itu bisa terangkum. Nah, dari sini kemudian Bohr berteori ya, Bohr berteori, inilah yang keluar ya, ini ya, bahwa elektron itu mengorbit di sekitar inti atom pada lintasan tertentu ya. Kemudian setiap orbit itu mempunyai energi tertentu ya. Nah, kalau elektron itu pindah orbit bisa menyerap atau melepas energi ya. Kemarin kita sudah, ini dia ya. Jadi kemarin kita di penghujung kuliah kita juga sebut energi tingkat nolnya itu kalau antara elektron dengan inti itu tidak ada tarik menarik ya, padahal jarak tak terhingga ya. Tak terhingga itu berapa? Konsep namanya tak terhingga konsep. Tapi kalau atom aja besarannya 1 angstrom, mungkin 1 senti aja bagi atom sudah tak terhingga, sudah jauh. Ya, jadi tak terhingga itu suatu konsep kan, jadi sama dengan limit kan, sudah belajar ya, limit sekarang. Ya. Nah, kemudian energinya itu tertentu, hanya boleh misalnya ini suatu tetapan minus B kan, tadi B per N kuadrat ya, atau tetapan per N kuadrat, minus B minus 1/4 B, ini 1/9, 1/16 dan seterusnya ya. Ini tidak pakai skala, sebetulnya kalau pakai skala energinya kan seperti ini ya, kemarin kita lihat. Nah, ini dia ya, kalau pakai skala kan ini yang N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan tak terhingga atau energi nolnya itu. Jadi energinya jaraknya jauh, semakin dekat semakin dekat. Ya kan? Karena 1/N kuadrat. Ya, jadi kita lihat kemarin seperti itu. Ya, jadi ini kita kenal istilah terkuantifikasi. Nah, yang
dari teori Bohr itu masih pakai mekanika Newton loh. Jadi ketika dia menjelaskan teori atom atau menjelaskan model atomnya itu pakai mekanika Newton. Elektron dianggap partikel dengan massa m, bergerak dengan kecepatan tertentu gitu di sekeliling inti, gaya sentripetal, gaya sentrifugal. Sekarang sudah lagi belajar. Ada yang kalau sudah tertarik banyak buku-buku yang menjelaskan ya, detail dari model pakai hukum Newton. Ya, nah kemudian dapatlah tetapan, namanya tetapan Rydberg. Ya, tetapan Rydberg yang didapat dari perhitungan Bohr tadi dengan tetapan Berg eksperimen itu bedanya hanya 0,05%. Jadi sangat dekat. Teori yang cukup baik juga sebetulnya. Nah, hanya berlakunya itu model Bohr itu hanya untuk atom yang satu elektronnya. Apa itu atom yang satu? Hidrogen atau ion boleh juga. Ion yang satu elektron. Ion apa misalnya? Helium plus gitu kan? Helium plus atau misalnya kalau bismut itu nomor atomnya 83 ya bismut 82 plus gitu misalnya. Kalau ada gitu ya. Pokoknya yang satu elektron. Jadi berlaku hukum Bohr itu berlaku kalau atom atau ion yang satu elektron. Ya. Nah, bukan main tuh. Dengan hukum Newton sederhana bisa kita lihat bahwa tapi kita tidak punya waktu untuk bicara detailnya. Ya. Punya waktu atau saya nggak hafal itu jadi sebetulnya begitu lah ya. Tapi sudah bisa terungkap hukum Newton dengan hukum sedikit ada hukum listrik magnetnya kan, interaksi antara partikel bermuatan. Ya, kalau dilihat detailnya bisa juga. Oke. Nah ini kemarin kita sudah lihat ya. Oke, jadi sebelum kita beranjak ke model selanjutnya kita bisa lihat nih beberapa problem di sini untuk menekankan saudara bahwa sudah bisa. Jadi misalnya yang kita lihat kalau ada spektrum atom hidrogen, ada garis di panjang gelombang 410 nanometer. Garis itu warnanya apa? Nah, saudara sebagai harus ingat juga lah beberapa nilai. Berapa kemarin sinar tambah itu di daerah berapa? 400 sampai 700. 700 berapa? 700 atau 800 gitu ya. Nah, kalau 400 itu di daerah warna apa? Ya, jadi kira-kira merah ya, karena Meijiko dan seterusnya itu ya. Jembatan keledainya kan gitu ya, Meijiko. Jadi 400 barangkali daerah merah, ya. Frekuensinya berapa energi dari setiap fotonnya sudah bisa hitung kan? Frekuensi kalau sudah tahu panjang gelombangnya bisa menghitung, energinya tetapan Planck kali frekuensi. Oke. Nah, kemudian kalau yang 87, gunakan persamaan Rydberg untuk menghitung panjang gelombang kalau atom hidrogen itu pindah elektronnya dari N sama dengan 6 ke N sama dengan 3. Ya. Tetapan Rydbergnya tentu saja diberikan di buku ini atau kalau sudah ujian akan diberikan gitu. Jadi ini bagus juga angkanya ya. 10, 9, terus 6, 7, 8. Sentimeter min 1. Ya. Nah, jadi yang disebut persamaan Rydberg itu kemarin adalah 1/, itu sama dengan tetapan Rydberg kali 1/n. Gitu kan? Oh, N satunya yang depan ya? Ya, sorry bener Pak. Jadi intinya adalah kalau dari lintasan 6 ke 3 tadi gimana? Lintasan 6 ke 3 itu ini aja gambarnya. 6 kan gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Oke.
6 ke 3 berarti melepas ya, melepas energi ya. Ya, energi yang dilepas panjang gelombangnya berapa? Gunakan persamaan ini. Nanti panjang gelombangnya dalam apa ini? Kalau sudah gunakan persamaan Rydberg, panjang gelombangnya dalam sentimeter ya, karena di sininya sentimeter. Ya, masukkan aja dalam persamaan situ. Tadi mungkin bagus juga ingat 10, 9, 6, 7, 8 tadi 1/3 ya. 3 kuadrat dikurangi 1/6 ya, nanti dalam sentimeter. 1/lambdanya itu ya, atau kalau mau dapat 1/lambdanya dulu berapa hitungannya? 1/9 dikurangi 1/36 berapa itu? 1/9 dikurangi 1/36 Hah? 1/12 ya. Jadi ini dibagi 12. 109 dibagi 12 berapa? Hah? Dapat? 12 9, ini bukan koma, ini ribu sebetulnya. Ribu kan? Koma Inggris. Koma Inggris. Bukan koma Indonesia ini. 109.000. 9.000 berapa? Enggak, dibagi 12 kok. 109.000 dibagi 9.000 berapa? 139. Berarti lambdanya 1/, segini. Berapa? Kalau di dalam desimal, tulis desimal. 10 pangkat min 4 cm. Depannya berapa? 7,6. Baiknya kalau dalam supaya ini daerah apa sih? Kalau 6 ke 3 dalam spektrum hidrogen jatuh di daerah mana? Sudah lihat tuh. Kalau dari tingkat berapa saja jatuh ke N sama dengan 2, jatuhnya di daerah sinar tampak. Ya kan? Balmer kan sinar tampak tuh ada warna-warnanya, garisnya berarti di daerah sinar tampak. Dari tingkat berapa saja jatuh ke tingkat 1, itu masuknya di daerah ultraviolet, ya, energinya besar. Dari mana saja jatuh ke N sama dengan 3, daerah mana jatuh? Inframerah. Kan spektrum energi gelombang elektromagnetik itu kalau sebelum sebelum sinar tampak disebut ultraviolet, ini energinya besar kan? Setelah sinar tampak adalah inframerah, ya kan? Nah, di daerah inframerah itu orang biasa menulis ya boleh pakai sentimeter kalau mau, tapi boleh juga pakai nanometer gitulah. Mestinya kalau nanometer di atas 700 nilainya kan, di atas 800 700. Kalau dalam nanometer ditulis berapa ini? Pak, itu 1,09. 1,09. Kamu kalkulatornya perlu pangkat min 4. Ya. Jadi kalau dalam nanometer berapa? 1 senti berapa nano? 1 senti pangkat min 7 meter. Nano. 10 pangkat 7 loh. Minus dia minus Pak. Ya 1 nanometer itu 1 nanometer. 10 pangkat 7. Ini harus dikalikan 10 pangkat 7 kan. Jadi 1,09 wajar kan? 1000 berarti ya. 10.000 nanometer. 3 Pak. 3. Jadi 1000 ya. Betul, panjang gelombang segitu adalah daerah inframerah? Betul kan? Karena lebih besar panjang gelombang dari gelombang sinar tampak. Ya kan? Kalau lebih kecil itu
Kalau minus berarti gimana? Kalau pindah dari bawah ke atas. Bagaimana saya memindahkan ini tadi melepas foton kalau begini. Kan melepas foton kan kalau pindah dari atas ke bawah. Bukan menyerap kan? Oh iya. Kalau sekarang pindah dari 1 ke 2 misalnya, apa yang menyerap? Berapa energi yang diserap? Ya sebesar selisih ini. Nggak ada yang dibuang atau nggak ada yang dikorupsi. Sebesar ini. Ya, jadi kalau atom gitu, ya seberapa dia perlu aja yang dia serap. Ya, jadi kalau pindah dari tingkat bawah ke tingkat atas memerlukan energi dari bawah. Ya, tadi itu saya bakar atau diberi lonjakan atau potensial listrik, boleh. Ya, selalu kalau. Nah, soal genapnya sudah bisa kerjakan itu mestinya ya nanti di rumah. Coba satu lagi lah. Yang 889 itu sudah diskusikan dulu dengan teman sudah. Dari berapa ke berapa sekarang ini? 10 ke 4 ya. Melepas atau memerlukan energi? Melepas. Jadi kalau dari orbit lebih luar ke orbit lebih dalam pasti melepas. Karena selalu perjanjiannya gitu ya, energi nolnya itu tidak ada ikatan. Semakin ke bawah energinya justru turun ya. Jadi kalau ya samalah dengan di fisika kan, kalau sudah misalnya punya apa batu di gunung gitu kan jatuh kan, energi potensialnya kan semakin kecil atau melepas energi lah. Energi potensialnya jadi energi kinetik nanti jadi posisi lebih bawah lebih stabil. Sama aja di sini ya. Jadi pada tidak ada ikatan itu nol, tapi ke bawah itu semakin ada terikat menjadi keadaan lebih stabil ya. Ikatan itu keadaan terikat itu menjadi keadaan lebih stabil, jadi melepas ya. Perjanjiannya seperti itu ya. Jadi kalau saudara juga sama kan, belum ada jodohnya itu masih nyerah. Nanti kalau diharapkan kalau sudah berjodoh itu sudah stabil. Baik. Di daerah mana yang penting? Di daerah mana? Kalau jatuh dari tingkat 10 ke tingkat keempat itu jatuh di daerah mana kira-kira? Nah, ini sudah dikasih jawaban sudah. UV, tampak atau inframerah? Inframerah juga ya. Jadi pasti bukan daerah tampak kan. Kalau daerah tampak dari mana saja jatuh kedua itu baru tampak. 1,73 kan? Berapa 1,73 berapa? 10 pangkat min 4 cm ya. Ya, jadi daerah inframerah ya. Nah, jadi sudah tahu lah sekarang itu ya. Sekali lagi berdasarkan ilham dari spektrum atom itu, Bohr itu membuat model itu tadi dengan sekali lagi masih fisika Newton ya, dengan fisika Newton. Kita bisa coba itu ya. Ada buku-buku yang menurunkan itu fisika Newton. Oke, ya. Nah, ini sebetulnya sering di buku-buku SMA suka baca kegagalan atau sebetulnya keberatan ya atas teori Bohr itu apa? Ya sebetulnya di hukum-hukum elektromagnetik itu sudah ada hukum yang menyatakan kalau ada partikel bermuatan ya bergerak melingkar itu walaupun kecepatannya tetap ada percepatannya nggak? Percepatan apa? Beta. Jadi di situ walaupun geraknya dengan kecepatan tetap, ya Bohr itu kan asumsinya itu ya di dalam lintasan itu kecepatan elektron tetap. Tapi tetap saja karena dia gerak melingkar maka dia ada percepatannya. Ya. Nah di dalam teori elektromagnetik nanti sudah belajar di semester 2. Itu ada teori yang menyatakan kalau ada partikel bermuatan bergerak dipercepat pasti akan melepas energi. Ya. Jadi sembari dia bergerak pasti akan melepas energi. Ya. Nah itulah jadi kalau ada elektron bergerak, elektron tadi bergerak walaupun kecepatannya tetap dipercepat juga karena ada percepatan sentrifugal.
dia harus melepas energi. Jadi atom bor itu mestinya tidak stabil, karena selalu dia bergerak walaupun kecepatan tetap, dia pasti akan melepas energi. Nah itu jadi komplikasinya ya, atau kerumitan dari teori atom nuklir. Nah, di saat yang sama juga ada di dalam sejarah ini ya, cerita sejarahnya, di dalam saat yang sama mulai orang ada beberapa eksperimen yang menunjukkan bahwa elektron itu walaupun selama saat itu pengetahuan orang elektron itu partikel kan, bisa diukur kecepatannya, masanya bisa diukur dan seterusnya. Tapi elektron itu mempunyai sifat gelombang ya. Jadi sebetulnya awalnya dari kemarin kan kita sudah lihat ya bahwa gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel, ya kan? Apa yang menunjukkan gelombang bersifat partikel kemarin? Misalnya gelombang cahaya, ya. Itu mempunyai sifat partikel ditunjukkan oleh apa kemarin? Fotolistrik, ya. Ini bisa mempunyai sifat partikel, contohnya di efek fotolistrik ya. Nah, kemudian ada orang yang katanya sih bacanya De Broglie gitu ya. Jadi dia berpikirnya simetris. Alam itu biasanya simetris. Kalau ada gelombang bisa bersifat seperti partikel, mestinya partikel juga mungkin saja bersifat seperti itu. Ya, jadi dia berpikir simetris seperti itu. Ya, jadi karena ada begini, dia berhipotesis, makanya sering disebut hipotesis ya. Dia berhipotesis, oh mestinya partikel juga bisa bersifat itu. Dan dia mencoba-coba akhirnya, oh kalau suatu partikel itu mempunyai sifat gelombang, maka panjang gelombangnya adalah ya tetapan Planck dibagi dengan perhitungan-perhitungan dia ya. Bagi momentum. Jadi katanya disertasi dia itu hanya berapa lembar gitu, ya. Isinya itu hipotesis itu. Terus lama nggak lulus karena orang profesor-profesor suruh baca ini sesuatu yang aneh, ini belum ada gitu ya. Tapi belakangan rasanya dia termasuk yang dapat hadiah Nobel rasanya ya. Karena hipotesis dia. Ya, nah belakangan ya bisa dibuktikan. Bagaimana membuktikan bahwa sesuatu itu mempunyai sifat gelombang? Ya ini salah satu sifat gelombang antara lain bisa diinterferensikan ya. Bisa konstruktif, bisa interferensi destruktif. Terus sifat gelombang yang lain apa? Difraksi misalnya ya. Tadi difraksikan, polarisasi, wah udah pintar. Nah, hal yang membuktikan itu adalah elektron itu bisa didifraksikan ya. Nah, jadi belakangan ada percobaan difraksi elektron. Jadi saya langsung aja tunjukkan ya, saya kira. Nah ini ya. Jadi ada percobaan orang yang namanya Davison dan Germer itu menunjukkan bahwa elektron itu bisa didifraksikan. Ya. Biasa dilakukan di elektron mikroskop. Sudah bisa di elektron mikroskop itu melakukan percobaan difraksi elektron. Jadi elektron dijatuhkan ke permukaan kristal misalnya, terus nanti sudah record, sudah ukur, catat pola difraksinya. Ya. Sama seperti gelombang, ya, gelombang. Sinar tampak bisa didifraksikan, gelombang sinar X bisa didifraksikan. Ya. Nah ini dia ya. Jadi bapaknya itu yang menunjukkan bahwa elektron itu adalah partikel, ya. Kemudian dapat hadiah Nobel tahun 1906. Thomson anaknya yang menunjukkan bahwa elektron itu bersifat. Ya. Dia dapat Nobel hadiah Nobel tapi separuhan. Kadang-kadang hadiah Nobel begitu, tidak diberikan kepada seseorang, ya, bisa diberikan kepada dua orang. Nah, diberikan separuhnya kepada Davison yang tadi menunjukkan bahwa elektron bersifat gelombang tadi melalui percobaan difraksi Davison dan Germer. Nah, separuhnya kepada Thomson. Ya, jadi bapaknya menunjukkan bahwa elektron sebagai partikel, anaknya menunjukkan bahwa elektron sebagai gelombang. Ya.
Nah, ini detailnya, tapi jadi intinya sekarang jadi intinya sekarang adalah bahwa elektron tidak bisa sebetulnya kita treat, kita pelajari sifat-sifat elektron, mekanikanya dengan mekanika Newton. Jadi semakin banyak bukti tadi menunjukkan bahwa harus ada mekanika baru. Ya? Nah, mekanika barunya itu adalah sering disebut mekanika kuantum atau mekanika persamaan Schrödinger, ya, karena Schrödinger lah ya. Tapi ini bukan gambarnya Schrödinger rasanya ya. Gambarnya siapa? Nah, intinya sebetulnya nanti kalau sudah belajar itu ada persamaan diferensial ya. Ya, jadi seperti hukum Newtonnya. Hukum Newton itu kalau sudah sekarang belajar kan lebih F sama dengan MA. Tapi nanti kalau sudah belajar fisika lebih lanjut itu bisa juga diungkapkan dengan persamaan plus apa namanya mereka nyebutnya itu persamaan diferensial juga. Jadi intinya mirip juga, analog dengan persamaan Newtonnya. Kalau sudah, kan kalau ada problem mekanika apa aja sekarang sudah pasti kembalinya F sama dengan M. Nah, setiap kalau ada problem kuantum apa saja sudah mau selesaikan harus kembalinya bersama. Ya, jadi itu. Nah, jadi kalau di buku itu dibahas secara sekilas lah ya. Secara sekilas di buku itu dibahas, misalnya saja ada problem ini ya. Problem namanya partikel dalam kotak ya. Partikel dalam kotak itu di buku itu ada problem ada dibahas secara ringkas, tapi saya tidak akan bahas secara ringkas. Sini saya akan tunjukkan aja sekilas ya. Jadi partikel dalam kotak itu misalnya ada elektron gitu ya, ditaruh di ruang seperti ini ya, satu dimensi, dimensinya dari 0 sampai x ya. Kemudian di sini potensialnya tak terhingga, besar sekali potensialnya. Di sini potensialnya 0, makanya disebut partikel dalam kotak. Partikel dibiarkan dalam kotak seperti ini. Ya, ini seperti model atom juga lah. Elektron dalam atom itu, elektron itu hanya ada di sekitar jari-jari atom kan, dari jari-jari 0 sampai jari-jari tertentu gitu. Walaupun lintasannya bulat. Ini di sini lintasannya dianggap linear di daerah sini saja dulu. Ya, model, ini namanya juga model supaya sederhana dulu. Ya. Nah, kalau sudah selesaikan persamaan tadi itu, yang susah persamaannya sudah gitu. Tapi kalau model satu dimensi sebetulnya ya relatif mudah ya bisa. Ini kalau sudah nanti belajar fisika kuantum, mau sudah belajar fisika, belajar kimia, pasti itu akan belajar itu. Ya. Nanti sudah akan paling tidak menyelesaikannya persamaan satu dimensi. Ya. Modalnya ya sudah belajar persamaan diferensial nanti di semester 2 dari kalkulus. Ya. Tapi kalau sekarang nggak usah dulu. Ya. Intinya apa? Intinya kalau sudah selesaikan persamaan tadi, persamaan ini tadi, persamaan Schrödinger tadi, untuk model yang seperti ini potensialnya tak terhingga, di luar, di dalam kotak tadi itu potensialnya 0, maka tidak seperti fisika klasik kan. Kalau fisika yang sekarang sudah belajar itu energinya boleh berapa saja, ya kan? Boleh nilai berapa saja. Continue kan energinya. Nah, tapi kalau di kuantum ini energinya tertentu sudah, ya. Kalau sudah selesaikan, akhirnya energinya itu adalah tergantung n-nya, n kuadrat kali n kuadrat. Ya. Oh, bisa energinya segini. Nanti n2 berarti 4 kali energi 1, 9 kali energi 1 dan seterusnya. Ya. Jadi dari situ kuantifikasi. Ciri dari persamaan dari mekanika kuantum itu selalu energinya terkuantifikasi, ya. Tidak seperti di klasik di mana sudah boleh punya energi sembarang, ya. Ya, jadi ini contoh saja. Nah, jadi sekarang intinya adalah kalau saudara selesaikan persamaan Schrödinger tadi, itu maka saudara dapat solusinya itu disebut fungsi gelombang, ya, yang C tadi, ya, di dalam persamaan ini
mana tadi? Ya ini C-nya ini itu persamaan yang disebut fungsi gelombang. Ya. Kalau sudah selesaikan persamaan di fisika Newton barangkali persamaan lintasannya itu Fx atau Yx atau apalah itu biasanya sudah ya. Sebagai ya. Kalau di sini sudah dapat apa yang disebut dengan fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang itu kalau untuk elektron disebutnya orbital ya, supaya masih ada hubungan-hubungan dengan teori Bohr tadi. Kalau Bohr kan orbit ya. Elektron itu mengorbit berkeliling inti dengan lintasan yang jelas ya. Nah, kalau di kuantum tidak lintasan lagi. Nanti saudara kalau belajar di fisika kuantum atau di kimia kuantum, C itu kalau dikuadratkan berbanding dengan kebolehjadian kita menemukan. Ya, kebolehjadian. Jadi kemungkinan, oh di daerah ini lebih besar kemungkinannya daripada di daerah lain untuk menemukan elektron ya. Tetap di lintasan Bohr itu yang paling besar kemungkinannya. Ya. Tapi daerah lain masih mungkin. Hanya kemungkinannya atau kebolehjadiannya lebih kecil. Ya. Kemudian ada istilahnya apa ini? Amplitudo. Amplitudo suatu fungsi gelombang. Ya itu tadi ya. Amplitudo itu ada hubungannya dengan kebolehjadian. Ya. Nah, menurut mekanika kuantum ada daerah tertentu yang kita itu tidak boleh atau tidak mungkin, tidak diizinkan menemukan elektron. Di daerah itu disebut simpul. Ya. Mungkin saya akan tunjukkan dulu. Jadi beberapa hasil dari mekanika kuantum ini ada freeware yang saudara juga bisa download ya. Namanya orbital viewer ya. Jadi kita bisa melihat orbital. Jadi misalnya saudara kenal orbital apa? SP itu kan ya, file, new gitu ya. Ini orbital apa nih? Orbital apa ini? Saudara sudah pernah lihat bentuk orbital seperti ini? Jadi ini orbital N4F ya, orbital 4F ya. Yang mudah dulu lah ya, mulai kita dari 1S misalnya ya. Bentuknya seperti apa? 1S? Ya seperti ini saja, bola gitu ya. Nah ini daerah dengan kebolehjadian. Kalau sudah lihat begini kan, tuh ya. Ini semakin jauh kebolehjadiannya semakin kecil ya. Nah biasanya saudara suka lihat di buku-buku itu digambarkan bola seperti ini. Ini melingkupi kebolehjadian 90% biasanya ya. Jadi di luar ini masih ada kemungkinan sampai tak terhingga, sampai misalnya berapa Lebak Seliwangi sana masih gitu ya. Masih ada kemungkinan yang 10% sisanya itu menemukan elektron. Jadi kecil sekali. Jadi daerah yang bentuk bola ini sudah melingkupi 90% kemungkinan menemukan. Jadi kalau sudah lihat ini dalam rendering ya ini kan, ya kan, kelihatan ya? Itu semakin keluar sebenarnya semakin kecil kan? Semakin jarang titiknya itu. Kelihatan nggak? Ketika saya gini. Gimana caranya ya supaya ya. Ada caranya mestinya untuk memperlihatkan rendering tadi. Oke ya. Nah, yang disebut simpul itu nanti misalnya kalau saya sekarang perlihatkan 2S misalnya ya. Terus saya iris ini misalnya, saya belah ini ya, orbital ini, gimana caranya ya? Saya bisa belah orbital ini dengan, misalnya dengan bidang gitu ya. Coba saja. Saya sudah lupa, udah lama nggak mau. Nah ini dia, saya belah. Gimana cara bawa ke bawah ini? Ya, sudah lihat ini ya. Berubah warna itu, ini ada kebolehjadian, terus ini ada perubahan warna. Jadi ini ada daerah simpul di sini. Jadi pada jari-jari sekian ini berbentuk bola juga, itu tidak boleh saya menemukan elektron. Ada daerah tertentu dengan kebolehjadian 0. Itu disebut simpul. Ya. Kalau di 1S tadi nggak ada, tapi kalau di 2S sekarang saya punya, ada daerah tertentu di mana saya tidak boleh menemukan elektron. Kalau 3S kira-kira menurut saudara ada berapa simpul?
akan ada dua ya, nanti akan ada dua simpul. Jadi kalau 3S saya gambarkan, dan saya belah juga ini tadi ya. Nah ini dia, terjadi dua kali perubahan warna kan, atau ada dua simpul, satu simpul dan simpul yang kedua. Ya, gitu. Ini ada simpul pertama di sini, ya, kemudian ada simpul kedua, dan seterusnya, ya. Ya, jadi sudah bisa main-main, ya. Misalnya orbital P bentuknya seperti apa? 2P. Oh ini tadi saya belah ya, jadi kalau 2P lengkapnya seperti ya, ini kan untuk 2P kan. Ya, biasa sudah lihat seperti itu kan bentuk 2P ya. Nah, warna yang berbeda ini apa? Sudah pernah dengar istilahnya kenapa dibedakan ada warna yang biru, ada yang warna? Tadi apa? Tanda fungsi gelombangnya, ya, bukan muatan, tapi tanda fungsi gelombangnya. Untuk apa itu tanda fungsi gelombang itu penting? Nanti kalau kita bicara ikatan kimia itu adalah apa? Interferensi antara gelombang-gelombang elektron. Ya, jadi interferensi kan kalau sudah harus tahu nilai fungsi gelombang. Kalau positif dengan positif saling menguatkan, positif dengan negatif bisa saling meniadakan. Ya, jadi tanda fungsi gelombang itu pentingnya untuk di situ nanti. Bukan muatan ya. Kalau elektron muatan listriknya negatif. Tapi ini ada tanda positif, ada tanda negatif, itu adalah tanda dari fungsi gelombang. Ya, gelombang tuh ada yang simpangannya ke atas, ada yang simpangannya ke bawah. Ya, oke. Jadi sekarang kita balik lagi ke sini dulu. Nah, yang penting bagi kita adalah ini dulu, ya. Ini sudah hafal biasanya, tapi patut ditekankan dari mana ini datangnya ini. Ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum magnetik, ada bilangan kuantum azimut. Dari mana itu datangnya? Datangnya adalah tadi itu, sudah memecahkan persamaan diferensial. Nanti kalau sudah belajar persamaan diferensial di semester 2 kalkulus, setiap kali sudah memecahkan persamaan diferensial itu perlu tetapan. Ya. Pasti akan keluar tetapan yang diasumsikan atau yang harus digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial. Ya. Nah jadi ini sebetulnya bilangan-bilangan kuantum itu keluar karena itu kita memecahkan persamaan diferensial, maka otomatis ada tetapan-tetapan yang keluar dari penyelesaian persamaan. Ya. Dan tetapan-tetapan itu harus dipenuhi syaratnya. Ya. Tetapan pertama yang biasa disebut dengan bilangan kuantum utama, ya, itu biasanya menunjukkan berapa besar lintasan yang paling mungkin atau jari-jari orbital yang paling mungkin tadi, energi juga. Kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut biasanya disebut ya. L itu apa namanya? Bilangan kuantum azimut ya, atau bilangan kuantum momentum sama saja. Itu menunjukkan apa? Masih ingat? Tadi S dengan P beda apa? Beda jumlah orbitalnya beda ya, tapi jumlah beda apa lagi? Yang tadi satunya berbentuk bola, yang satunya biasa ada orang kalau orbital P menggambarkannya seperti apa? Biasanya sudah ada. Kalau S tadi kan bentuknya seperti bola gitu saja ya. S itu bentuknya bola. Kalau orbital P biasa digambarkan seperti apa? Ada yang menggambarkan seperti ini ya. Sekali lagi tadi kalau di sini nilai fungsi gelombangnya positif, yang bawahnya harus negatif. Nilai fungsi gelombang ya, bukan muatan ya. Tapi kadang-kadang ada yang menggambarkan begini. Ya kan? Ya. Yang mana yang benar? Ya sebetulnya dua-duanya benar ya. Kalau ini adalah fungsi gelombangnya, biasanya bentuknya seperti ini. Kalau ini dikuadratkan, jadinya seperti ini. Coba boleh coba. Kalau ada lingkaran, gitu ya. Ini kalau dalam 2 dimensi lingkaran. Tapi kalau dalam 3 dimensi ini 2 bola juga. Ya. Dalam 3 dimensi bentuknya itu. Kalau bentuk begini lingkaran saja, sudah kuadratkan. Ini misalnya lingkaran dalam sumbu XY gitu.
Ya, kalau dikuadratkan pasti jadi saya bisa coba ya. Misalnya ini 0 kuadrat ya segini juga. Tapi kalau di sini misalnya 1, oh jangan 1 ya, 1 kuadrat di sini juga. Kalau jadi bentuknya kalau 1 ya jadi begini, kan? Kalau 1 seandainya 1 kuadrat kan 1 juga. Ya. Jadi sudah bisa coba kalau bentuk bola, bentuk lingkaran kalau dikuadratkan jadinya. Ya. Jadi ini adalah kalau di C, kalau ini C kuadrat. Ya. Jadi yang lebih dekat dengan kebolehjadian menemukan elektron sebenarnya bentuk yang ini. Ya. Bentuk yang kuadrat. Kalau D seperti apa bentuknya? Sudah pernah ada yang lihat orbital D? Ya, sudah minimal sampai bentuk orbital D itu yang harus tahu. Ya. Ada 4 apa? Ya ada 4, boleh kalau C-nya itu digambarkan seperti ini, ya kan, 4 begini. Tapi kalau digambarkan sebagai C kuadrat, ya bentuknya seperti cuping ada 4. Ya. Nah, sudah harus bisa ya. Harus ingat bentuk orbital dari S, P dan D. Ya. S itu ya bola begitu saja. Kalau digambarkan dalam 2 dimensi ya misalnya. Kalau P, terserah, sudah mau gambarkan C-nya atau C kuadrat, barangkali yang lebih sering digunakan ya, yang C kuadratnya, maka sudah gambarkan. Ya, kalau D bentuknya. Oke. Sekarang kalau M itu apa? Yang disebut sering dengan bilangan kuantum magnetik. Itu menunjukkan apa sebetulnya? Fisiknya. Apa? Menunjukkan apa? Ingat. Kalau misalnya S itu L-nya kan 1 ya. S itu selalu orbital dengan L sama dengan 0 ya. M-nya ada berapa? Ada berapa kemungkinan nilai M? 1 saja ya, 0 saja. Jadi 1 kemungkinan saja. Kalau di sini P, orbital P. L itu sama dengan 1. Ada kemungkinan nilai M? 1, 0. Ini bersesuaian dengan apa? Ada 3 ini. Atau kalau di sini nih, L sama dengan 2 orbital D itu. M-nya kan 2. Bersesuaian dengan apa? Ada 5 di sini. Plus minus ya L. Ini bersesuaian dengan orientasi di ruang ya. Ini M itu nanti bersesuaian dengan orientasi orbital di ruang. Kalau S ya ada cuma 1 kemungkinan, sudah 1. Tapi kalau P itu kan ada, saudara sudah pernah dengar ada istilah PX, PY dan PZ ya kan? Jadi ada 3 arah orientasi. Kalau ini sumbu X, PX misalnya. Jadi orbital P itu bisa di sumbu masing-masing. Jadi ini kan tadi 1 orbital P, 2 cuping ini. Ya, PX ada 1, di PY ada 1. Ya, jadi ini ada 3 orbital P yang energinya sama. Ya, istilahnya degenerate. Kalau di D itu orientasinya di mana saja nih kalau ada 5 nih? Pernah ada yang dengar? Pernah ada yang baca? 5 orientasi di orbital D itu gimana saja? X kuadrat min Y kuadrat. Oke, itu salah satu nama orbitalnya itu. X kuadrat min Y kuadrat. Ada nama orbital apa lagi kalau sudah pernah baca? Pernah ada yang baca DZ kuadrat. Terus ada 3 lagi di mana? Ada yang namanya DXY. Kalau sudah lihat DXY, 2 yang lain apa lagi? DZ. Terus satu lagi? DZ. Ya. Nah, jadi nama ini ada hubungannya dengan orientasi. Jadi saya kelompokkan 2 ini karena apa? Karena yang ini 2 ini orientasinya di sumbunya. Jadi DXY kuadrat itu di sumbu X dan Y saja. Jadi kan kalau ada, sebetulnya di ruang ada itu kan, tapi kita
kalau ada dua orbital yang orientasinya di dx. Jadi 4 cuping tadi tepat di sumbu letaknya. Ya. Jadi sekali lagi cirinya orbital S itu 1 saja, ini. Orbital P itu ada 2 cuping tadi, orbital D ada 4. Ya. Kalau di dx kuadrat y kuadrat, berarti semua cupingnya itu terletak di sumbu, dan karena sumbunya x kuadrat y kuadrat, ya sumbu x dan sumbu y. dz kuadrat kira-kira letaknya di mana cupingnya? Sebetulnya di sumbu z, ya. Jadi 2 cuping terletak di sini. Tapi sering yang satunya dilambangkan seperti donat. Kenapa bukan 2 yang lain? Ya ada, nanti kalau sudah belajar kuantum lebih lanjut ada jelas. Tapi ini bentuknya sebetulnya ya mirip ini juga. Tapi terus ada interferensi, detailnya mungkin sukar untuk sekarang dijelaskan, tapi bentuknya jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi ada 2 yang letaknya di sumbu, orbital D itu dx kuadrat y kuadrat bentuknya ini, dz kuadrat yang bentuknya barusan saya gambarkan. Ya. Seperti ada donat. Nah, kalau yang ini letaknya di mana? Kira-kira. Ada dxy, dyz. Kalau yang nggak ada kuadratnya, letaknya itu di antara sumbu. Ya, jadi misalnya dxy, ini sumbu x, ini sumbu y misalnya, letaknya 45 derajat terhadap sumbu. Ya, nah sudah bisa gambarkan sisanya. Ya, bentuknya sama, cupingnya 4 seperti ini, terus letaknya di antara sumbu. Ya, jadi harus bisa tuh menggambarkan. Untuk sementara ya sudah, ingat saja bentuknya. Tapi ada mengingatnya tadi ada patokannya juga, tidak hanya ingat. Nah, kenapa ini? Kalau ini orbit bilangan kuantum utama kan n sama dengan 1, ya. N sama dengan 2 dan seterusnya. Bilangan kuantum L tadi, kalau L0 ada istilah S. Dari mana ini istilah S ini? Hah? S itu dari kata-kata sharp. Ya. P itu prinsipal. Ya. F apa kira-kira? Hah? L sama dengan 2 kan F ya. P D diffuse ya. Kemudian F apa? Hah? Ya, fundamental. F fundamental. Itu berasal dari spektrum tadi, ya, dari spektrum. Oh, spektrumnya jelas, sharp. Terus kelihatan garisnya jelas. P prinsipal itu ada hubungannya dengan ya apa? Di resonansi itu ada resonansi nanti fundamental, ada frekuensi fundamental dan seterusnya. Semua itu ada hubungannya dengan spektrum. Karena awalnya memang sekali lagi terkait dengan. Tapi setelah F sudah gak bisa ide lagi orang. Lanjutin aja, F ya G. Tapi orbital G dan sebagainya kan kita atom yang kita ketahui sehari-hari nggak ada juga fisik ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini memang detailnya atau ininya akan belakangan lah ya. Ini tadi saya tunjukkan ada siapa? Ya ini Feynman, orang yang terkenal ya. Ya walaupun ini quote pada tahun dulu gitu. Ya, jadi kalau ada orang, memang kuantum agak sulit. Ya, jadi pernah Feynman bilang kalau ada orang yang mengklaim tahu benar kuantum itu sebenarnya dia belum tahu apa-apa. Jadi memang suka, ya. Tapi ya sekarang sih semakin jelas lah ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, jadi sasaran kita sekali lagi harus bisa menunjukkan gambarnya ya. Kalau ditanya orbital P, gambarnya seperti apa, orbital D, gambarnya seperti apa, sampai orbital D ya. Orbital F lebih rumit lagi ya. Kalau orbital F itu ada berapa lobes kira-kira? Dari 1 menjadi 2 lobes atau 2 cuping seperti ini, jadi 4.
8 ya. Jadi kalau mau bolehlah kita tunjukkan salah satu misalnya dengan freeware yang tadi kita punya. Apa kita mau tunjukkan orbital apa? F misalnya ya. F itu mulai ada pada N berapa? 4 misalnya ya. Oke. Ini masih ya, ini barangkali yang bentuknya seperti donat karena M-nya 1, M-nya 0 ya. Kalau M-nya misalnya 2 gitu. Gimana cara memperkecilnya? Ya, kita lihat ada 8 lobes ya. Ya. Orbital G kalau mau. G mulai ada 5 ya. Betul? Oke. Ada berapa lobes kira-kira? Iya, jadi seperti itu. Ya. Ini tadi karena 90% yang digambarkan. Ini mungkin bentuk seperti ini yang ya. Tapi kita tidak akan bicara sampai sini, ya. Ya, jadi boleh sudah download itu namanya Orbital Viewer, nggak terlalu besar. Karena freeware ya, jadi boleh sudah distribusikan, baca dan. Ups. Ada pertanyaan? Jelas semua? Oke, kalau jelas kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, ya. N itu secara kasar menggambarkan jarak inti ke elektron atau jarak elektron ke inti sama saja, ya. Dan sekaligus sebenarnya penentu energi, besarnya energi dari elektron itu di lintasan itu berapa, ya. L tadi menggambarkan bentuk orbital, M itu menggambarkan orientasi orbital tadi di ruang, ya. Jadi ada yang berorientasi sepanjang sumbu X, ada selain sumbu Y dan seterusnya. Kalau D itu di sumbu mana dan sumbu mana, atau di antara sumbu. Ini kan dulu. Nah sekarang yang nah sebetulnya nanti kalau sudah belajar kuantum detailnya itu mirip dengan tadi Bohr, gitu ya. Mekanika Bohr itu akan sederhana kalau satu elektron saja di sekeliling inti atom. Nanti kalau sudah belajar mekanika kuantum, sebenarnya yang tadi jelas, orbital-orbitalnya bentuknya jelas bisa diselesaikan dengan matematika. Itu kalau satu elektron juga. Ya. Ketika sudah 2 elektron, itu kalau dalam fisika kuantum atau kimia kuantum sudah dianggap berelektron banyak. Atom dengan 2 elektron saja sudah dianggap. Karena sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara eksak. Ya. Jadi sudah harus pakai pendekatan atau pakai komputasi. Ya. Numerik penyelesaiannya sudah tidak eksak lagi. Kalau eksak itu betul-betul dapat fungsi seperti ini, fungsinya itu eksak. Tapi kalau sudah numerik ya pendekatan, dianggap ini berinteraksi, itu tidak bisa lagi diselesaikan bersama. Harus ikut hati saja. Ya. Nah, sebetulnya yang sudah sering belajar itu ada konfigurasi elektronnya seperti apa dan seterusnya, itu adalah hasil-hasil pendekatan tadi itu. Hasil dari atom hidrogen itu kita coba kalau untuk atom lain jadi seperti apa, ya? Nah itu yang disebut dengan kita menuliskan konfigurasi elektron istilahnya, ya. Kita tahu kalau di atom hidrogen tadi ada orbital dengan N sama dengan 1, itu ada L sama dengan 0, jadi 1s saja, ya. Di orbital 2 itu ada 2s, 2p dan seterusnya. Nah untuk atom hidrogen, energi atom atau energi orbital itu hanya ditentukan oleh N saja. Nah ini dia ya. Kalau di atom hidrogen antara 2s dan 2p itu energinya sama, ya. Tapi kalau untuk atom yang elektronnya lebih dari 1 sudah tidak sama lagi, ya. Nah biasanya atau yang banyak dijumpai itu energinya seperti ini. 1s, kemudian 2s, 2p lebih tinggi sedikit energinya, 3s, 3p nanti lebih tinggi energinya, dan seterusnya. Ya. Yang kebetulan kalau sudah gambar yang sering pakai diagram miring itu kan, hafal itu kan, itu sebetulnya merangkum tingkat energi. Ya, merangkum. Nah,
Kemudian tugas atau biasanya kita menulis konfigurasi elektron itu pada dasarnya kita mengisi tingkat energi itu, aturannya apa? Yang harus diikuti kalau kita mengisi konfigurasi atau mengisi orbital-orbital itu dengan elektron. Aturan yang harus diikuti apa saja? Prinsip of Bohr. Ada 3 ya. Ada 3, oke. Apa saja? Mau larangan Pauli. Oke, prinsip pertama, prinsip Aufbau. Aufbau itu nama orang? Ya. Bukan, ya. Jadi Aufbau. Aufbau itu kata dalam bahasa Jerman, ya. Jadi mulai dari bawah. Jadi mulai dari energi terendah. Ya. Kemudian ada tadi dengaran ada yang dengar istilah prinsip Pauli ya atau larangan Pauli ya. Larangan Pauli. Pauli exclusion principle ya. Loncat-loncat. Apa itu? Kalau Pauli eksklusi, prinsip eksklusi Pauli atau larangan Pauli. Belum berisi Eksklusi Pauli sama saja ya. Eksklusi itu artinya apa? Atau larangan apa yang dilarang? harus isi satu. Kalau misalnya ini Maka orbital harus berisi semua. apa? Di sini dilarang lebih dari 2 elektron, ya kan? Atau kalau di 2 elektron pun harus beda apa? Spinnya harus berbeda, ya. Jadi prinsip larangan Pauli itu intinya satu buah orbital itu tidak boleh berisi lebih dari 2 elektron dan 2 elektron itu harus berbeda spin. Nah, itu prinsip kedua. Ada prinsip satu lagi. Aturan siapa? Satu lagi. Hun, aturan Hun. Apa itu aturan Hun? Seperti Yang loncat itu. siapa yang masih ingat? Aturan Hun itu bilangnya apa? Itu letaknya atau aturan itu berlaku misalnya kalau begini nih. Ada 3 orbital yang energinya sama, mau diisi 2 misalnya. Gimana caranya? Harus sendiri-sendiri dulu, ya. Baru kalau sudah semua tidak ada kemungkinan lagi baru berpasangan. Ya, baru spinnya berpasangan. Jadi analogi sederhana dari aturan Hun itu sering saya ilustrasikan begini. Kalau sudah pergi ke toilet cowok itu isinya begini aja, si dinding. Ya. Dan sudah boleh berdiri saja buang airnya. Nah, biasanya kalau sudah ada orang berdiri di sini gitu ya, jangan sudah ikut-ikutan berdiri. Biasanya otomatis kan cari tempat yang masih kosong, gitu ya. Kalau sudah terpaksa semua penuh, itu misalnya ya baru lah. Tapi mahasiswa saya angkatan sebelumnya memang bilang, ya Pak, kalau sudah begitu spinnya harus berlawanan. Ya nggak usah diterusin. Oke ya, jadi dengan begini sudah bisa menuliskan konfigurasi. Baik, ya. Nah, ini contohnya, misalnya kalau sudah mau menuliskan konfigurasi atom nitrogen dengan nomor atom 7, ya. Ya, kita punya elektron pertama jatuh di sini, kedua. Ya, itu kan. Jadi 3 terakhir itu bukan bukan spin berpasangan, tapi ya begitu dulu.
Kalau misalnya oksigen, ya, oksigen. 2P-nya seperti apa kalau oksigen? Jadi kalau oksigen kan setelah nitrogen, kan? Nitrogen tadi begini. 2P4, elektron yang keempatnya jatuh di mana? Harus di sini? Iya, harus. Boleh nggak di sini? Sama saja sebetulnya, karena energinya sama. Jadi nggak, saudara mungkin supaya rapih aja mulai. Tapi tidak ada alasan bahwa sama aja saudara tulis ini sama. Sepanjang spinnya berlawanan, ya, energinya sama sih, nggak jadi masalah. Atau misalnya kalau boron itu P-nya berapa? Boron P-nya berapa? Kalau nitrogen tadi P-nya 3, boron itu 2P 1 kan? 1 itu nggak harus jatuh di sini juga kan? Boleh sudah taruh di tengah sama sih. Kebiasaan saja sudah taruh. Tapi sama saja. Enggak, dia nggak bilang. Yang penting tunggal, jangan dipasangkan. Jadi kalau kita tulis pertama bawah dulu, Enggak masalah. Sama saja. Yang penting ketiganya P-nya sama. Jadi ada teman saudara tadi mempertanyakan, setelah aturan Hun itu bilang yang pertama itu harus spinnya ke atas, ya boleh aja, asal semuanya sejajar. Ya, yang pertama dibuat sejajar dulu, baru nanti dipasangkan oleh, kalau sudah nggak mungkin lagi tadi, semua udah penuh ya, sudah belet ya. Nggak apa-apa, sama saja. Baik. Saya kira ini, nah kemudian kalau ada istilah shorthand itu biasanya apa? Elektron konfigurasi yang singkatan, itu berarti apa? Kalau sudah pernah belajar, jadi saya akan ringkas. Biasanya konfigurasi gas mulianya dituliskan, kemudian sisa elektrovalensinya ditulis. Ya? Jadi misalnya ini yang nomor berapa nih? Sudah diminta shorthand configuration of Fe, nomor 811. 111, 811. Yeah. Konfigurasi elektron gas mulia yang dalamnya ditulis gas mulianya saja, dan sisanya itu biasanya namanya konfigurasi elektron ringkas atau shorthand singkat. Ya, jadi ini misalnya ya. Ini namanya ringkas. Kromium itu Ar, perak, krypton. Ini namanya ringkas konfigurasi. Kalau mau ya 1S, 2S terus saja. Tapi ini ringkasnya. Enggak, guyon aja. Oke, ya. Nah, jadi kita bisa coba itu beberapa problem tadi. Ya, coba sudah diskusikan lah. Ini sudah mulai dari 891 sampai 112 itu bisa dicoba ya. Oke, sebelum saya coba itu ada beberapa ini ya, beberapa kata kunci yang penting. Yang pertama itu tadi dari konfigurasi elektron itu ada istilahnya ini ya. Sebentar. Elektron, ada klasifikasi elektron. Ada elektron dalam. Tadi misalnya ada konfigurasi gas mulia yang sudah bisa lihat dari konfigurasi elektron, itu sering disebut dengan elektron dalam. Kemudian elektron valensi, ya elektron terluar ya. Kalau misalnya tadi di nitrogen itu S2P3, jadi elektron terluar. Ya. Di luar konfigurasi gas mulia itu sering disebut elektron valensi. Yang pseudo valensi kita lupakan aja lah. Ya, jadi elektron dalam dan elektron valensi yang penting bagi kita. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan ini tadi ya. Ini. Mana elektron yang mana yang atom atau sesuatu yang ditarik magnet, mana yang ditolak magnet. Itu bisa cepat lihat dari konfigurasi. Ya. Mana yang ditarik magnet itu yang seperti apa? Yang tidak
Nah, punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi selalu kalau ada sesuatu yang ditarik magnet, pasti di dalam material itu ada atom atau ada ion yang konfigurasi elektronnya punya elektron tidak berpasangan. Ya. Nah, dari situ kita sudah bisa selesai. Baik ya, jadi saudara coba soal-soal ganjil saja gitu. Problem ganjil atau yang genap juga nggak masalah, tapi kita pilih yang ganjil lah ya. Terus kita masih punya waktu cukup. Ya, karena waktunya juga mungkin nggak usah selalu semua ya. Kita pilih berapa? 91 misalnya ya. Terus lompat saja berapa? 97, 91, 97, 103 gitu ya. 107, udah berapa tuh? Masih sudah waktu lah. 111 yang tadi ya. Kemudian 117. Nah, itu aja lah. Coba. Oh, yang magnet-magnet tadi sudah ada. 100 berapa yang ada magnet-magnet? 103. Oh, 107 tadi ya? 107 sudah tadi? Kita pilih? Ya, oke. Oke, cepat. Dikerjakan dengan temannya dulu. Nah, jadi harus ingat cara memberi nomornya ya. Mungkin. Kalau karena kemungkinan kalau kita akan uji justru bisa nggak menuliskan tabel periodik ya mungkin saja tidak terlalu. Ya. Nah, kalau tidak diberi, pasti tuntutan kita kalau tidak diberi, tuntutan kita pasti saudara harus ingat ini, yang golongan utama. Ini saudara kan sudah hafal. Kalau saya zaman dulu SMA diajarin hajah, lina, naik, kuda, kan sudah punya singkatan sendiri-sendiri kan? Ya, pasti sudah punya. Ya. Paling tidak golongan utama, sekali lagi ya. Paling tidak golongan utama. Ini dan blok sini. Nah, saya harus ingat itu. Ya, urutannya seperti apa, nomornya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang 107. Coba kita lihat sama-sama, 107. Nah, jadi teman 107 ini jawab sudah sistematis dijawabnya. Jadi mana yang di dalam ground state? Ada. Oke, ya. Kemudian kromium paramagnetik akhirnya ya. Ada banyak elektron tidak berpasangan. Nah, sekali lagi ingat ini untuk atom kromium. Tadi ada teman saudara yang menyatakan ada istilah ferromagnetik itu apa? Itu berlakunya dalam padatan, logam-logam padatan. Kita tidak akan diskusi di situ dulu. Nanti kalau sudah punya padatan, atom padatan itu satu sama lain berdekatan. Bisa spinnya saling menguatkan, ya. Spin dari elektron yang tidak berpasangan tadi di atom satu dengan atom tetangganya itu saling menguatkan. Ya. Nah, itu bisa terjadi istilahnya ferromagnetik. Kalau ferrimagnetik itu sedikit ada yang saling meniadakan, tapi masih ada bersisa. Ya. Nanti sudah akan belajar. Sekarang belum, ya. Pokoknya paramagnetik. Ya. Dan tadi ada pertanyaan bagus juga. Apakah harus selalu elektron D yang tidak berpasangan baru sifat magnetiknya keluar? Tidak. Semua atom itu bisa. Ya. Pokoknya asal ada tidak berpasangan. Oksigen, ya, oksigen itu magnetik itu. Ya, bisa ditunjukkan. Ya, harus ada alatnya. Oksigen kalau dicairkan, ya, cairan oksigen itu bisa ditarik karena ada elektron tidak berpasangan. Oksigen dicairkan ya, dicairkan pada suhu rendah. Kan bisa kan? Gas ada suhu kamar, tapi kalau diturunkan suhunya di bawah suhu apa? Gas itu supaya berubah menjadi cair diturunkan di bawah suhu apa ini? Titik apa? Ya, titik beku jadi padat. Titik di bawah titik didihnya ya pasti akan susah. Ya kan? Oke, ya. Kemudian jadi kita kenal ada istilah apa tadi itu? Penulisan konfigurasi elektron shorthand kalau dalam bahasa Inggris tadi kan? Atau dalam bahasa kita mungkin singkat ya. Ringkas.
Jadi pakai konfigurasi gas mulia ini, ringkas. Ya. Kemudian tadi ada istilahnya diagram, ya ini yang disebut dengan diagram apa namanya tadi? Diagram orbital, ya diagram orbital. Ya, jadi kalau sudah diminta diagram orbital, itu maksudnya itu. Kalau diminta sketsa bentuk orbital ya tadi S itu bola atau lingkaran dalam berdimensi, P itu 2 lingkaran atau 2 cuping itu dan seterusnya. Baik, ya. Jadi paling tidak kita sudah belajar sekarang salah satu kimia, belajar sifat, terus hubungannya dengan sifat atomik ya. Jadi misalnya sekarang sifat magnetik kita sudah belajar hubungannya dengan sesuatu yang sederhana, konfigurasi elektron. Nah, sudah kita lihat juga ya bahwa kulit terluar dari elektron itu, jumlah elektron di kulit terluar itu ada sistematikanya. Ya. Nah, itu bukan main kan? Kemarin kita lihat Mendeleev menyusun tabel periodik itu awalnya berdasarkan kesamaan sifat ini. Nah, sekarang ternyata ada sesuatu yang fundamental. Kesamaan sifat itu karena kemiripan, bukan kesamaan sifat, kemiripan sifat itu karena kemiripan konfigurasi elektron. Ya. Bentuk ini ada hubungan erat sekali dengan konfigurasi elektron. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Semuanya happy?